Jalanan adalah kanvas terpanjang di dunia dan kami adalah penikmatnya. Dan vandalisme banyak orang memandang sebagai sebuah kejahatan, tapi buat kami itu adalah kejujuran yang hakiki. Jumpa lagi bersama gue, Mr. B, and partner gue Mami Lord, di acara OTN 1% tattoo, 99% reality. Oke, sebelum gue perkenalin nih narasumber gue yang saat ini benar-benar spesial, jauh banget datang dari Jakarta, terus berkunjung ke Bali itu memang ada pekerjaan yang harus orang ini sibuk lah. Dan untuk kali ini gue mau perkenalkan orang spesial ini, tapi sebelum itu gue mau spill kalian. Tamu kita kali ini adalah seorang pekerja seni yang asalnya tuh dari street art, terus berevolusi, mengembangkan skill-skillnya itu dari tahun ke tahun menjadi lebih tinggi lagi. Terus selain dia pekerja seni, dia juga mengumpulkan para seniman untuk dijadikan satu sebagai nggak tahu ini kelompok ormas ataupun ini apalah gua nggak ngerti. Politik kali ya kan? Iya kan, atau dia Partai apa. politik mungkin ya? Nanti kita tanya langsung sama dia. Dan yang ini yang lebih menarik, dia ini seorang kolektor yang mempunyai karya seni itu sendiri, seniman sendiri. Kita panggil dia Vampira Adisa. Tualapin. Halo. Ganteng banget sih lo. Wes, Dia gak ganteng banget orang ini, gak habis ya dia dulu ganteng. Gimana kabar Om? Kabar baik-baik aja. Baik-baik ya. Alhamdulillah masih ada umur. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa menginjak lagi Pulau Dewata ini yang sangat saya cintai. udah lama ya nggak ke Bali? Enggak, 1 tahun yang lalu lah. 1 tahun tuh buat gue lama. Karena buat gue Bali itu gue kayak 1 tahun tuh bisa 4 kali, 5 kali gitu. Oh iya, lu kan Tapi juga tahun kemarin stay di Bali. lumayan lama lah. Oke. Dan lu pernah tinggal di sini kan Om dulu? Pernah, kan? 2016 sampai 2019 lumayan. 2016 sampai 2019. kita waktu itu ketemu 2016 itu ya? Iya. Ya kan? Iya. Ya. Om, gue mau tanya nih Om, apa sih yang dimaksud 12 inch ini? 12 inch ya, 12 inch itu Itu perkumpulan atau partai politik atau emang gangster atau Gangster, ngerti. apa sih itu coba gangster ya. gangster paradise gitu kan? Apa tuh Om? 12 Jadi inch itu? 12 inch itu 12 Incorporated itu adalah sebuah, itu gua ambil nama dari nama jalan sebenarnya. Dulu rumah gua tuh tinggalnya di Jalan Ngoding Indah 12. Jadi di rumah itu berkumpullah sekitar 8 orang sampai 10 orang seniman yang notabene mereka udah established di bidangnya masing-masing. Ada tattoo artis, ada street artis, ada cukil artis. Semuanya art ya? Semuanya. Iya, ada di rumah itu. Oke, Gitu. Jadi lu tampung? Nggak tampung lah bahasanya gitu lah. Tampung ya. Nggak, Mereka seneng banget ke rumah itulah gitu. Iya. Kalau zaman sekarangnya production house lah gitu. Creative house lah gitu. Kalau zaman Bener. sekarangnya dulu mah, Tapi lu nggak keganggu mereka datang itu? gue punya tempat sendiri yang gue bilang jangan ganggu ya. Ini tempat gue. Oke, jadi Udah lu bakal punya disentuh-sentuh privacy ya? sendiri. Punya. Mereka nggak akan mengganggu kecuali ada sesuatu gitu kan? Iya, yang penting banget Penting urgensi banget, apa, iya. gue baru diketok apa gimana. Oh, jadi adab itu ada ya? ada, insya Allah ada. Keren. Ada. Semua orang itu lokasi batas itu Iya semua mereka dong, oke dan ya? itu nggak ada di atas kertas, tapi mereka paham itu. Paham, Iya. keren. Tapi maksud dan tujuannya 12 inch ini buat apa sih Om? Kayak lu ngumpulin karya seni orang-orang itu? Awalnya atau... tuh si seniman-seniman yang datang ini punya teman-teman lagi dari luar negeri, dari luar kota, dari internasional. Ada dari luar negeri juga? Banyak. Misalnya dari luar negeri datang ke Bali, itu kadang-kadang di hosting ke rumah kan, Oke. makan malam di rumah apa Oh, iya, segala makan macam. Ada perjamuannya juga ya itu ya? Keren ya entertainnya. Lu jangan pernah nggak tahu, guys. Orang ini salah satu saksi hidup gue juga, yang notabene di mana saat itu beliau ada lah di kehidupan gue itu. Jadi Tipis-tipis lah. iya, jadi kurang lebihnya 2 orang ini mengetahui lah akan hal itu. Ketika tamu-tamu itu datang, dia suka kasih gua oleh-oleh atau kenang-kenangan yang ditinggal. Oke, berbentuk? Berbentuk karya, berbentuk Karya. artwork, iya. Oke. Satu, ntar dari ini satu, dari Belanda satu, dari Oke. Jogja satu, dari Jerman satu. Pas gue lihat sama Tile, kok di rumah banyak banget ya, Le, gitu maksud Oke. gue.
Oke. Dari awal itu dulu. 2016 itu awalnya Oke. itu kok banyak ini ditaruh di tembok tuh, tembok penuh gitu kan. Oke. Termasuk karya gue juga, termasuk karya yang ada residensi di rumah gue itu. Tapi belum ada tuh kepikiran lu bakalan mau lu apain ini baru Belum satu ada, tuh. belum Oke. ada. Terjadilah 2017, gue ulang tahun tuh. Oke. Gue ulang tahun sama kita ngapain nih, party nih di rumah nih gitu kan. Oh party nih ulang tahun, gak usah party lah, kita bikin pameran aja gitu. Wah, idenya woi, cemerlang banget Jadi tuh. kita berpameran dengan lukisan-lukisan atau artwork yang ada di rumah, Rumah. ditaruh di rumah semuanya di Dari setiap artis yang ninggalin itu. artwork taruh di itu. rumah artworknya, pakai undangannya via Instagram Story, alamatnya juga via Google Map doang. Yang kita tuh pengennya yang deket-deket aja deh yang datang, Oke. jangan banyak-banyak, tapi terbuka untuk umum, tapi Bukan untuk- yang deket-deket aja lah. Meledak bro, hari itu yang datang banyak Banyak. banget, iya mereka Yang support itu bener-bener yang datang ke rumah tuh dan partinya di rumah, iya. oke. Jadi pameran pertama 12 Inch itu ada di rumah, Ada di rumah. Wooding Itu 12 ini. idenya oke loh, orang kan ngadain party, apa sih minum, Ya. apa segala macam. Cuman baru ini nih, gue Tapi ada minum-minumnya juga, Iya, Bu. Ini tetap. kan kita di Cuman Bali. Tapi ntar Di dulu balik- minumnya apa dulu? dibalik Iya. itu kan, Susu. iya susu sama Susu kan. teh, ngopi kan Iya. gitu rata-rata kan orang. Cuman dibalik Nggak bisa, partinya ada itu. arak dikit, Bro. Banyak. Enggak dikit. Iya, kan tinggal di Bali kan. Emang di balik partinya itu bang, dia melampiaskan dengan art kan keren jadinya Iya. gitu. Jadi emang berpameran di saat itu 2017 itu pameran pertama 12 Inch bertajuk Spicy Friday. Saat itu Spicy Friday. Iya, saat itu kita ada di hari Jumat. Kenapa spicy? Karena spicy itu menurut kita itu hal yang hot, seksi, Oh Oh. iya. legit. Iya. Iya, maksudnya seksi lah buat gua kalau spicy itu. Tapi emang kalau gue liatin anak-anak art itu seksi semua gitu. Kalau nggak pakai celana. Bener-bener. Jadi ini 12 ini terbuka untuk umum ya. Bukan maksudnya itu untuk misalkan nih suatu saat nanti ada orang nih yang lu nggak kenal terus tiba-tiba Mau gabung. WA lu atau ngabarin lu gitu kan. Untuk ikut bergabung. Iya untuk Iya. ikut bergabung. Komunitasnya Itu gitu. keterbukaan lu ada nggak buat mereka atau hanya Untuk berpameran mungkin Itu ada, maksudnya? ada ada ya? ada lah. Jadi mereka tuh punya karya nih. Iya, Terus mereka bingung mau memulainya. iya, iya. Terus tiba-tiba nih lu yang membuka sarana untuk tapi lu pilih dulu Kurasi nih, juga, ya kan? iya. Ada kuratorial ada juga. peraturan juga kan. Ya, Jadi ya. terbuka untuk umum tapi juga untuk ada dipilih nih kapan Iya. mau dinaikin gitu kan. Ya. Berarti kayak Lalu berlanjut di 2017 tuh kan udah tahun depannya lagi salah satu kolega kita punya tempat tuh, punya venue ada tuh dulu namanya Loco by Nature. Loco Loco. by Nature. Loco by Nature ya, belum Loco. Oke. Iya Loco lah yang ada di Canggu juga. Akhirnya 2018 ya setelah pameran tersebut dibawa keluar dari rumah. Oke. Kita berpameran di Loco. Di Loco ya. Untuk yang kedua gitu, untuk 12 Inch yang kedua di tahun berikutnya itu kita berpameran di luar. Ternyata masih bagus juga. banyak sih peminat itu. Iya, banyak yang datang lah. Iya. Karena gue ngerangkul seniman lokal juga, internasional juga. Bahkan Nah, ada expeditionnya waktu itu kan ya buat kayak apa gitu. kirim-kirim ya. Ya kan? Ya, Berarti kalau misalkan temen lu itu dari temen ke temen atau memang lu soundingnya lewat sosial media atau gimana? sosial media kita sih santai-santai aja, nggak terlalu masif. Tapi ya itu tadi teman ke teman. Iya, lalu kepotong COVID, 2019 kita nggak ada kegiatan apa-apa, sampailah di tahun 2025 kemarin, Oke. 2025 tahun lalu. Kenapa Spicy nggak ada lagi sih gitu ditanyain. Iya, iya. Akhirnya kita akan bikin Spicy lagi di tahun 2025 tahun lalu. Diapresiasi bagus oleh venue yang bernama Deus. Di Deus kita ke Deus, kita bilang silahkan berpameran, lalu kita berpameran di tahun lalu. Dan pamerannya lumayan oke. Dan di tahun ini 2026 Deus menanyakan kembali, Spicy kok nggak ada lagi? Oh, dia Kita di challenge, dia interest tuh ya untuk kita ditanyain, untuk iya lanjut ya. iya. Oh suka lu ya gitu. Oke. Ayo bikin lagi. Nah, Dan itu skalanya udah besar nih ya untuk Deus ini apa memang sama kayak waktu di Loco gitu? sudah lumayan lebih besar. Lebih besar ya. Lebih besar. Mungkin yang tahun lalu ada 16 artis yang berpameran. Tahun ini lebih besar lagi, gue bikin 20 artis yang berpameran. Wow, Oke. keren banget. Kalau nggak salah kalau Deus itu kan itu cafe and bar terus dia juga Ada galeri kan dia? Ada galerinya ya kan. Hmm. Terus menurut lu level ini tuh udah akan menjadi lebih besar lagi atau gimana? Amin. Amin ya. Amin. Kita Kalau berdoa.
menurut gua kan Bali, kenapa di Bali ya? Karena Bali itu buat gua jendela dunia gitu. Oh iya, benar. Jadi nggak mentok gitu loh, jendelanya kebuka luas. Jadi bisa dari manapun. Kayak Iya. tahun lalu juga karya kita ada beberapa yang sold, ada beberapa yang laku itu ke Brazil, ke Itu Swiss gitu. dijual juga ya? Dijual, kita Dijual, berpameran harus dijual dijual. ya, Oke. Dijual. Lu udah langsung rate harganya, Ya. berarti? Ada harganya di situ. I see. Dijual, ada consignment sama venue, jadi Gua- bagi hasil. Sorry Om, gue pikir yang pameran itu hanya udah menampilkan karya seni. Kalau misalkan dia interest sama karyanya, mereka mungkin after the event gitu loh. Padahal gue pikir seperti itu gitu. Itu kalau solo exhibition biasanya. Oh, I Solo see. ke artisnya mau show karya dia di solo exhibition, biasanya mereka ada hal-hal yang dikemas seperti itulah. Kalau ini nggak dijual, ini not for sale, ini for sale gitu-gitu. Tapi salesnya oke ya kalau pada saat di event yang di Deus ini. Alhamdulillahnya ada yang laku. Banyak kayaknya yang laku. Ada beberapa. Maksudnya di luar dari event juga kan banyak yang karena kalau gue perhatiin sendiri itu karyanya keren banget. Karena Iya mereka sih. punya spesialis masing-masing loh, nggak Iya. semuanya dia apa namanya ini Graffiti, ngelukis ya. ini grafiti atau Yang membeli itu kolektor juga kan pasti kan? Mungkin di negaranya. Kemarin soalnya dibelinya ke Brazil sama ke Swiss. Wow, Brazil. Hmm. Rata-rata kebanyakan tuh dari negara mana yang interest sama Eropa sih pasti. Eropa. Eropa ya. Oke. Eropa. Karena Eropa kan memang dia dunia seninya juga kenceng juga di sana kan. Dan mungkin mereka emang datang ke Bali itu mau scouting, Memang scouting, ya. scouting artis atau scouting art gitu loh. Jadi mau beli kali di sini mau buat oleh-oleh apa mau apa. Oke, Om, Vampira Adisa, lu sendiri fokusnya seni apa? Melukis kah? Nah, Tato kebetulan atau juga. cukil kah? Atau apa? Kebetulan saya di sini berbicara sebagai seniman juga dan di tahun ini saya juga berpameran. Pameran dong. Karena gini loh, acara gue nih, Iya. gue yang bikin, gue ikut terus, gue ikut lagi gitu ya nggak apa-apa juga kan, gitu kan. Iya. Jadi kalau lu ikut terus sih di acara Spicy ya nggak apa-apa, ini acara gue gitu. Jadi gue ikut terus tuh di acara ini. Tapi ada yang nanya kayak gitu. Ada. Serius lu? Ya nggak apa-apa kan. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya Iya. kan ada aja. Maksudnya lu yang punya acara, lu yang bikin acara, terus ada orang bertanya kayak gitu kan, buat gue juga kan sedikit. Ya nggak apa-apa. unik. Nggak Ya apa-apa. misalnya lu punya klub, lu nge-DJ terus di klub itu, Ah. ya nggak apa-apa klub-klub lu. Iya, Benar. benar. Itu nggak dah. Iya, tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa ada orang nanya kayak gitu? Ya wajar. Ya, wajar sih Ya memang dari segi nggak kewajaran. apa-apa. Kan bisa di rolling ke artis lain. Terus skill lu ini apa tuh, Om? Bisa Iya, lu- gue bikin tuh artwork gue tuh stencil. Stencil itu adalah seni grafis, di mana seni itu menggunakan teknik cetak yang cetakannya dibuat dengan manual cutting. cetak dulu, di print Di print dulu, enggak diedit dulu yang ada di otak lo. Diedit dulu. Iya, diedit dulu di otak lo, kan nggak bisa main ambil Pinterest aja. Iya, iya betul. Diedit dulu, print, lalu dipotong untuk menjadi cetakan. Kayak mal-malan gitu. Iya, betul. Itu kadang-kadang berapa layer tuh? Minimal 4, 3 gitu. Ini mah 4. Iya. Jadi kalau lu misalkan berapa puluh A0 ya, A0, 110 kali 80 Iya. gitu. Itu bisa 1 minggu lah. Satu minggu. 1 minggu duduk cutting gitu per layer, cutting kecil-kecil gitu buat jadi Gue pernah sih lihat tuh kayak begitu. iya pasti. Lu nggak pernah berarti kayak gitu. pasti. Cuma Terus kan gue yang nggak ada di tahu benak gua cuma satu. prosesnya. Ini orang ngapain sih? Gila, pasti pikirannya banyak nih. Banyak pikiran nih. Enggak, karena serunya gitu kan itu butuh keahlian yang benar-benar ahli. Om. Kesabaran sih. Iya, ya kalau kesabaran ya setiap seni kan harus ada kesabaran. Ini Iya. bener-bener yang lu tuh bener-bener yang lekukannya gitu kan nggak Itu sih yang Iya yang stencil art show gitu dari cuttingannya dia gitu, ribetnya cuttingnya, detailnya cuttingannya. Jadi disitulah. Ya dan itu tuh nggak satu layer, itu misalkan lu bilang tadi ada 4 layer nih, iya, 4 layer tuh ya kan, 4 layer itu kan pasti kan nggak sama nih apa yang lu potong. Nggak sama. Bener nggak sih? Per Nggak layernya sama. beda-beda. Karena untuk membuat suatu image, suatu gambar tuh pasti layernya beda-beda kan. Oke. Gelap terangnya gitu. Nah itu yang maksud gue, jadi pencahayaan itu dari cuttingan itu. Iya. Jadi hitam, putih, abu-abu muda, abu-abu Pantesan tua. gue lihat hasil karya lu keren ya, maksudnya gitu, unik enggak. gitu. Tapi lu kalau bener loh ya, kalau kalian lihat di jalanan, di pojok-pojok siku-siku jalanan nih, Ini ya kan, mau di Bali tiang-tiang ataupun di listrik, Jakarta, gitu kan. dia punya ciri khas sendiri nih. Iya. Karena gue udah tahu nih siapa yang ngerjain ini gambar, itu gue udah nebak gitu. Ini manusia, karena seni ini kalau nggak salah itu nggak ada banyak peminatnya, guys. Jarang banget peminatnya. Iya. Mungkin di Indonesia tuh kalau bisa dihitung pakai jari itu kayak bener ini kalau misalnya graffiti dan lain-lainnya itu ribuan ya. Oke. Tapi kalau kalau stencil tuh ratusan kayak puluhan gitu. Bang, mungkin Iya. Jauh banget. nanti
pada kita lagi ngobrol ini kan kita nanti bakal ngasihin visual ya kayak apa Oke. sih yang Karya dikerjain. saya bisa dilihat di Iya. Jadi gitu. bisa orang-orang tuh bisa tahu siapa tahu tertarik ya. Lu Iya. Bisa pernah dilihat nggak di sih, Om? Instagramnya. Dia Gue sih, Pernah nggak sih? Justru gue mau malah dia pas waktu ngelakuin itu di on the spot gitu, dia event terus dia ngelakuin gitu loh, walaupun segi kecil gitu kan, jadi orang lihat gue anjir nih orang nih. oh live ya. Iya live Lu bakal gitu. sometimes. live juga Iya nggak? kan? Untuk yang tahun ini belum. Enggak. Yang tahun ini ada live performance-nya dari salah satu teman kita juga bikin handpok atau handpok tato. Oh orang keribut-keribut tadi itu. dengan tradisional Tradisional, handpok tato. iya, Iya, kita mau iya. tunjukin di situ. Tapi sorry nih Om, lu pernah nggak bikin kelas atau banyak nggak sih peminat atau yang Benar, menarik benar, tentang hal ini gitu loh? Pernah dulu waktu gue tinggal di Bali, gue selalu bikin kelas buat Itu peminatnya anak kecil, bule-bule gitu. Tapi anak kecilnya nggak bisa yang terlalu kecil karena kan belum boleh pegang cutter. Oh, jadi mungkin iya deh. jadi mungkin gue lariin ke gunting, ke gambar kupu-kupu, ke gambar. Atau Tapi dengan teknik cetak, teknik stencil. sorry, gue potong. Atau pernah nggak lu berpikir ke arah lu kayak membuat suatu kelas online yang lu jual di sebuah platform gitu? Karena jujur ya, skill yang lu punya nih Jarang orang nggak diminati. punya. Mungkin Jarang diminati. dari 1:10 cuma satu orang Betul, kali ya. betul. Ya 1/10 satu. Dan Apa karena mungkin mereka tuh takut bermain dengan pisau gitu? bukan takut sih menurut gue, Mungkin kayaknya nggak ada waktu banyak deh, nggak kayak gue pengangguran. enggak juga. Lu Mungkin nggak gini mau loh Bang. ngangguran Om, lu orang nganggur. Karena gini, Gila. kalau menurut gue apa yang Merendah dilakukan terus ini bintang tamu kayak gini nih. yang dilakukan sama Om Adis ini semua orang tuh banyak yang belum tahu loh. Iya. Banyak yang belum masih tabu gitu. Benar nggak sih? Ya, oh begini cara bikinnya, oh begini Iya, tekniknya. betul. Itu sih yang Masih mereka hanya tabu. cuma lihat pas udah jadinya aja. Betul, karena kan setiap prosesnya mereka nggak tahu gue Ya. harus apa karena mungkin belum ada ya. Ada tapi nggak semua ada di Indonesia, mungkin ada beberapa Dan nggak negara semua lain. artis stencil show behind the scene-nya. Benar, itu kan susah yang banget. yang gue dulu tuh gue suka lihat itu karena gue pernah ada prakarya di sekolah dulu Ya. tuh, ya kan, ada prakarya di sekolah, terus kayak nulis sesuatu gitu. Tapi ini kan cuma satu warna aja, makanya Ya. gue Kayak cetak sablon gitu kan, iya ditotol bener, gitu. iya ditotol gitu, pakai kapas gitu, ditotol-totol. Iya, itu kan. stencil. Karena nggak boleh pakai pilok dulu kan, Iya. belum mampu juga beli pilok. Iya. Terus pakai tempel. Nah itu kan itu dari situ mulainya mungkin Om, ya, atau jadi lebih modern lagi, Iya, lagi betul. gitu ya. Gimana caranya dengan teknik seperti itu kita bisa menciptakan suatu artwork. Bikin artwork dan 3D. Iya, Itu termasuk 3D nggak sih Om, kalau menurut lo? Belum 3D. Belum 3D Masih ya? 2 dimensi. Masih Iya. dua dimensi Tapi ya. lo pernah Apa? bikin 3D kayak gitu? 3D itu udah ditingkatin jadi bentuk di luar 2 dimensi. Jadi saat ini belum pernah. Misalnya kayak karya gue nanti akan dibuat toys, Oke. akan dibuat boneka atau akan dibuat patung, itu baru akan ke ranah 3D. Oh, Itu. tapi dari visual gambarnya itu enggak. Enggak, masih 2 dimensi. Wow. Dua dimensi aja udah keren, Bu. Iya kan? Paling Tergantung banyak layernya sih. Yang Itu paling dah. Ya kalau layernya 2 hitam putih kayak Banksy gitu, ya kita lihatnya siluet aja gitu. kalau Banksy kayak menurut gue suka karya Banksy ya, Bang. Berarti lu tahu stencil? Sedikit gitu. Karena, Cuman kan nggak tahu prosesnya. Iya, Cuman- Banksy itu kuat sama message-nya. Kebetulan gue juga adore sama beliau. Karena Banksy itu rata-rata yang gue suka yang sarkas-sarkas aja sih. Sarkas. Iya, ya, betul, benar. betul. Dia kuat Yang- banget message-nya. Iya, yang kuat banget message-nya. Iya. Cuman dari semua karya lo itu yang paling susah ada. Ada, emang gue, apa ya, gue suka yang susah-susah itu. Gue editing gue nih, nggak kayak artis lain, itu challenge buat gue. Jadi gue suka sama ketika berkarya tuh, gue pengen yang agak susah gitu, rumit. Jadi gue memperrumit diri gue sendiri, gue suka tuh yang gitu-gitu. Memperumit diri sendiri. Tapi Om, menurut lo orang lain bisa ngelakuin itu? Bisa. Walaupun modalnya itu kan nggak terlalu banyak gitu. Tapi yang modal utama kan ini. Iya. Utama itu kan kita lu Sama, ngedit ya. mau dulu deh. Mau dulu memang. Sama ada bener. waktu gitu. Karena kan. kalau nggak ada kemauan juga bentrok juga motor Betul, ya kan. soalnya beberapa orang yang udah gua tes tuh kayak, nih coba deh Kak, potong gitu. Gue juga bisa gitu kan. Ya udah coba nih potong dulu, gantiin gua. Tapi kendala orang baru memulai ini Om, biasanya kan kita ngomongin ke anak-anak daerah lah, bukan anak kampung gitu yang memang mereka nih tahu nih untuk bikin kayak gitu, tapi mereka kadang-kadang mereka tuh keterbatasan dengan editing lah misalkan gitu kan. Tapi mereka jago gambar nih, nggak perlu editing gitu kan, terus mereka gambar di sketch gitu kan. Ya.
itu menutup kemungkinan walaupun dia mau, tapi lu bisa arahin gitu dalam misalkan ada suatu hari ada orang gue pengen banget nih, Bang, belajar kayak lu nih, coba tolong diarahin. Banyak kok. Banyak. Dan salah satu dari mereka yang udah DM gue itu sekarang jadi seniman legit. Seniman legit? Ada. Wih, ngeri. Itu ada di Jakarta beberapa, makanya gue ada kebanggaan tersendiri juga. Iya. Jadi dulunya dia tuh 2016 dia nanya-nanya pakai kertas apa, gimana caranya, pakai cutter apa. Pada akhirnya mereka sudah ikut berpameran bareng gue juga gitu. Oke, berarti lu kan kemana-mana bawa Carter tuh. Itu polisi apa yang enggak tuh ya? Kayak Atau lu migran- punya ini om ada scutter khusus atau gimana? Iya, itu Cutter yang khusus. buat. Jadi Carter itu memang punya apa? Ada memang khusus buat ini buat potong ini. Sebenarnya enggak, tapi cocok-cocokan aja. Masing-masing seniman stensil suka cutter apa, suka Oke. kayak gimana, kan cutter itu banyak banget ya. Banyak gitu Ah, dah. Bisa lu patah-patahin beli ke lu. Iya, jadi gue cocoknya pakai kayak cutter pen, jadi yang kayak bullpen gitu. Oke, pernah nggak sih anak-anak ngambil kartu lu tanpa bilang, terus lu bingung gitu lu mau ngapain? Ada Nilai manusianya paling ada nggak? tidak? Iya. Ada. Jadi dia ambil dulu, abis Baru itu baru ngomong. WhatsApp. Ini Mas ini kayaknya, Oh, yang Mas gitu ini, tuh. Mas ini kan kayaknya kantornya ketinggalan deh. Tapi lu nggak kesel Oh, kan? Karena gitu ini kan tuh. Yang mana sih? Yang mana sih om orangnya om? Ada lah yang Tapi sorry, gue potong. Ngomong-ngomong masalah hand cutter gitu kan, Ya. gue juga kadang kalau art gue lagi datang dalam, kalau gue kan menuangkan, memvisualkannya lewat kue kan ya. Yes. Ya kan? Kalau gue mau sculpting, itu gue suka banget itu kalau hand cutter itu tuh. Oh iya, Itu kita pernah sculpting. kabaran ya soal itu ya. Iya, kalau oke, waktu oke. apa kalau gue sculpting tuh hand cutter tuh emang enak banget. ya. Enak banget Oh, kan, jadinya kayak ngikutin kita aja gitu. Iya, Tapi emang belok dikit dia akan beloknya banyak. beloknya banyak. Jadi controllingnya tuh harus pas banget. Dia tuh ada ukurannya juga sih ya. Kalau pakai cutter biasa tuh emang gampang, tapi kalau pakai ini sedikit belok dia beloknya banyak. Itu tuh yang tadi gue tanyain. Itu kan cara bergerakan gitu apa lu Iya. latihan nari balet atau Iya, Enggak iya. tradisional. tradisional? Dari Bali, dari Bali, dari kaca. Tek 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 tek. Ya, tapi lu kayak stretching gitu kan ini dikit. Oke deh, kita fakta aja nih ya kan. Lu kan itu harus perlu luas kan Om? Iyalah. Dan pas saat tapi di bawahnya itu apa taruh kaca atau cuma ubin aja? Cutting mat, Cutting mat. cutting mat, ada Oke, cutting mat. oke. Kalau nggak pakai cutting mat, cutternya gampang Tembus. tumpul. Berarti modal lu banyak juga dong untuk beli itu. Banyak. Oke. Untuk satu berkarya tuh stencil artis lumayan lah. Dari printing aja tuh udah beberapa, dari cutter, dari cat. Tapi lu dibayar nggak sih Dibayar untuk commission. untuk commission? Gue terima commission, kayak misalnya bikin karya muka siapa di tembok mana, atau di kanvas lalu ditaruh di tembok gitu. Tapi kan kadang-kadang nih orang-orang seniman itu kan karyanya nggak dibayar pun itu Tergantung, kalau misalnya gue mau gue kasih. benar. Ya gue pernah punya mentor kan ngomong gitu, jangan pernah kasih karya lu ke orang lain gratis. Wah, ada. Oh, iya, Sama ngeri. Gua kayak tuh yang banyak. kasus sekarang tuh kan juga tuh. Gue punya Betul nggak? mentor. Bang, besok kalau ada yang mau nato jangan gratis, Bang. Anjing gue baru mau nato lagi. Gak punya duit lagi. Wah, Lama banget. gimana? Cancel poinnya, cancel. Oh, itu ada tuh dulu, ada. Namanya beras tato ada, Bang. Bener. Ada beras tato itu. Tapi jujur tato gue gak ada yang bayar lagi nih. Hai, Gimana? tenang Om, nggak bayar tapi kan skill lu di mana-mana. Ini maksudnya karyanya dia tuh, lu jangan pandang nih orang-orang yang banyak tato. Soalnya dulu gue punya studio tato, bro. Itu baru gue mau bilang. Jadi Vampira Adisa ini dulu itu, dulu ya, gue kenal dia tuh dulu masih pakai New Rock. Gila. Pakai New Rock dia. Kenapa gue interesting banget? Karena gue tahu progresnya dia, walaupun gue nggak tahu banget dia, tapi hasil karya dia itu yang gue bilang tadi. Lu lihat di jalanan, di pojok-pojok jalanan, dia punya ciri khas tersendiri nih. Jadi dia naro paintingnya dia tuh nggak di oh ini tembok gede nih, itu nggak gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat di pojokan kayak toilet umum, itu di pojokan itu nggak semuanya, benar nggak ya? Iya. Itu nggak semuanya tuh toilet Spotted aja kecil-kecil. spotted aja gitu. Dan itu gue udah, ini orang dari sini nih, gitu. Dan itu yang jadi menarik buat gue pribadi ya. Mungkin buat kalangan orang banyak yang memang sudah ngelihat karyanya dia, itu akan ini orang dari sini Iya, deh. Jadi menentukan dia sudah pernah ke daerah mana, itu hasil karyanya dia. Iya. Itu yang gue suka dari karyanya Om Vampira Adisa ini kayak gitu. Cara nemuinnya gimana tuh?
Oh gampang Bu, Google Map aja. Enggak lihat di Instagram aja. Lihat di Instagram aja. Bener-bener hidden dia. Karena kan udah taruhnya. beberapa tahun kebelakang ini gue kurang banyak jalan turun di jalan, gambar di jalan. Bener. Beberapa kali aja di Jakarta itu juga, dan karena gue lebih suka gambar tuh dinikmatin sama kita sendiri gitu, seperti apa yang kita pernah bicarain bahwa gambar ditaruh di kanvas atau di media lain yang ditaruh di ruangan yang kita bisa liatin terus gitu. Kalau misalnya di ruang publik takut mengganggu, takut ada peraturan apa yang itu akan jadi vandalisme. Oh ya oke. Yang gue nggak suka deh yang gitu-gitu, Kalau takut. di jas gitu Oh, ya, di jas banget sama Apa, masyarakat, takutnya, apalagi sama ya kalau pemerintah daerah ya, kita ngomongin pemerintah daerah gitu kan, kadang-kadang mereka, tapi nggak semua pemerintah daerah ya yang mereka tidak suka, khusus kita karena kita tinggal di Bali nih yang memang seninya tuh, karya seni itu di Bali itu memang kental, jadi kita mau taruh dimanapun kalau memang sesuai, dan kadang-kadang kita diminta sama pemerintah mereka, benar nggak sih Om ya? Ada beberapa gue kerjasama sama pemerintah juga. Oh benar, jadi kalau di Bali sendiri karena memang di sini seni dan budayanya Bu ya, yang benar-benar itu kental sekali, dan pemerintah daerah itu sudah tahu banget gitu, yang memang kayak tato gitu, orang bisa kerja di Bali itu pakai tato, yang penting otaknya itu tidak bertato gitu Ya. loh. Sorry, maaf aku Ya. potong. Yang tadi Om bilang kerja banyak kerja di pemerintah juga ya? Banyak bekerja sama dengan bekerja sama dengan corporate gitu. Dengan corporate atau sama pemerintahnya atau corporate swasta atau gimana nih? Ada beberapa juga. Sampai pejabat-pejabat juga pernah bikin commission pribadi. Ke lu langsung tuh. Tapi dia bayar lu kan? Nggak gratis kan? Sangat bayar. Oh, nggak, karena lu tau kan, kasus yang sekarang lagi beredar aja pekerja seni tidak dibayar kan, malah zero gitu kan. Malah Itu zero dan pekerja seni mana Bu? Ada yang lagi viral banget, tau malah kan? zero terus malah di penjara ya? Malah di penjara, nah iya Itu. benar. Itu yang editor itu bukan? Betul. Jadinya kan kemana-mana ya. Jadi mereka tidak menyebutkan editor, tapi pekerja seninya, mention pekerja seninya, bukan editornya. Ini ada dasar hukumnya nggak sih? Dia ada Nah pasal-pasalnya itu dia, gitu kan, aku masih belum pelajari. Itulah sebuah kolektif itu terbangun itu penting ada itunya tuh. Ada SOP, SOP-nya kan? iya. Iya, benar. Jadi makanya kan kalau misalkan nih cuma perkumpulan aja nih, kayak perkumpulan terus lo yang nggak terorganize gitu kan? Ya. Itu menurut lo bahaya juga? Bahaya. Bahaya ya. Bahaya. Salah satu teman kita juga udah pernah dipalsuin gambarnya gitu. Oh, Ada plagiat gitu. diplagiat jadi karya kita yang street art aja itu bisa dipalsuin gitu, ada di galeri-galeri di sana gitu, di jalan-jalan itu aja terjadi gitu, apalagi udah yang lebih keren dari kita gitu. Oke, Jadi dia plagiat dijual Dijual juga. lagi, Wah gila. dan mereka kan nggak nyangka Sakit kalau sih ternyata kita yang buat itu gitu. Oke. Karena itu kan street art kan. Eh, Dia plagiasi, dia jual di galerinya, terus kita lewat, anjir kok ada di sini sih karya gue gitu. Pernah ada kayak gitu juga. Berarti selain kita lu berkumpul gitu kan, punya satu grup nih, itu selain bisa mempersolid hubungan antar pertemanan gitu kan. Berbadan hukum gitu maksudnya kan. Berbadan Berbadan hukum juga kan. Jadi nggak ada. Berbadan hukum tuh kita ada PT, lalu kita ada ya PT lah, jadi kita diakui lah sama Diakui, negara benar. bahwa kita tuh berdiri gitu. Tapi lu ada haki juga nggak? Om? Belum. Itu harusnya kayaknya, Iya. karena lu pekerja seni kan ya. Iya. Karena kalau misalkan sebuah pekerja seni yang menyangkut dengan logo hasil karya Iya. orisinil ya, itu kayaknya lo harus proses haki juga deh, Iya. agar yang plagiat itu lo bisa tuh bisa hukum. Benar, itu benar banget sih. Tapi kembali ke roots bahwa kita adalah seniman yang underground gitu, di bawah permukaan. Kadang hal-hal kayak gitu kita anggap remeh, kayak nggak perlu lah gitu-gitu. Tapi sometimes jadi bumerang buat kita juga kalau misalnya terjadi Tapi gitu itu benar kan. banget, itu benar Iya, banget. kadang-kadang Karena udah banyak contohnya. Ya. Makanya 12 inch ini mencoba ke arah yang ke arah yang next level, ke arah yang lebih baik untuk mengakomodir itu gitu. kalau suatu hari nanti nih 12 inch ini lebih dari lu punya cabang gitu. Jadi lu setiap daerah itu ada anak-anak 12 inch yang ini loh, ini ada 12 inch di sini, ada cabangnya gitu. Ya. Terus mereka tuh bikin pameran gitu, mau underground kayak, mau di kafe kayak, mau di kantor kayak, mau di gedung, di mall gitu kan. Itu menurut lu akan lebih senang atau lu akan lebih ribet kalau sampai 12 ini tuh besar gitu loh. Punya Akan cabang. lebih Pernah senang kebayang lah. nggak sih? Lebih senang. Lebih senang lah. Oke. Pernah kebayang nggak sih bakal Karena Apa yang wow. membuat lu senang Om, kalau luas Karena gitu? gue bisa scouting artis yang lebih
besar skopnya. Oke. Iya, kayak yang tahun ini 12 akan berpameran bersama 20 seniman 20 seniman nih. 20 seniman Jakarta, Palu, Bandung, Jogja akan ikut Bali berpameran Bali terutama. Sama ya. Itu pun ada beberapa seniman yang seniman nama besar lah yang ada di Indonesia yang gue ajak, ternyata mereka respon baik dan mereka mau ikut gitu. Ada salah satu seniman yang sudah 3 tahun tidak berpameran, itu ada Mas Popo, kita biasa kenal Popski. Itu dia udah 3 tahun tidak berpameran. Ketika gue ketemu dia di satu kesempatan, Mas pameran yuk sama warga nih 12. Ayo mau gue kalau sama lo. Langsung gitu. ya. Tapi kok kita lo. Gede hati gue. Itu udah maksud gue. Ini Gue kan kadang gue siapa ya? Gitu. Nggak, kadang-kadang kan kita nih pameran nih orang itu kan milih siapa dong. Ya iyalah. Iya nggak sih? Mau nggak sih gue sama lo gitu? Iya. Kadang-kadang kan ada. Ntar karya gue diapain, Bener. ntar balik apa enggak gitu Iya kan? kadang-kadang nih ada yang gue pernah ada temen juga dia diajak pameran sama yang memang dia yang ngajakin ini orang besar lah, budgetnya besar, tapi dia yang enggak lah, gue kayaknya enggak deh. Iya gitu. betul. Itu terjadi. Terjadi. Oke. Ada beberapa juga, ada founder dari Gardu House juga yang Mas Ones itu udah lama banget nggak berpameran juga. Ones ya. Iya, akhirnya kita telepon dia mau ikut juga. Ada Bujangan Nurba juga. Iya, ada Mas Jabla juga yang Keren. ada beberapa. Terus ada seniman perempuan juga. Seniman Oh, perempuan. Berapa orang cewek? 3 ya. 3. 3 ada Bunga Fatia. Tuh Bunga Fatia tuh. Wah, Keren Ada Bunga sih. Fatia, ada Sana Tiara, ada Bianca Banibon dari Bali. Dulu ada tuh yang orang bule itu siapa? Siapa? Kora Kora ya. Kora yang ilustrasi pakai cat Oh, air. ya Kora. Wah, ilustrasi pakai cat air. Iya, Iya, itu keren dia. Dia live atau live apa gambar? Iya, gue pernah tuh lihat dia live tuh yang ngacak-ngacak painting tuh. Oh, sama Andi Rarara ya. Iya, itu gua terus terang nih, gua gak ngerti itu dia gambar apa. Cuman yang gue perhatiin mereka tuh kayak antusias memperagakan sesuatu gitu, kayak ada ceritanya gitu. Waktu itu dia sama Mas Andi Rarara membuat karya live performance dari tinta-tinta organik. Itu organik tinta. Iya, karena waktu itu mereka melukis pakai buah naga. Kalau lu perhatiin. Iya. Merahnya dari buah naga, hitamnya dari kakol, which is wah, itu areng. oh iya? Jadi Daki organik. manusia nggak ada. Gak ada. Lebih ke ya Nanti gitu deh. event di Deos ini lu berapa lama? Mungkin teman-teman biar bisa datang. Biasanya sih 30 hari. 30 hari, berarti dari tanggal 4 April sampai tanggal 3 Mei. 3 Mei. Di Deus dari jam Dari pembukaannya kita jam 4 lah. jam 4. Oh, gue mau tanya nih, agak sedikit ini. Ini dalam perjalanan karir lu ini, lu pernah stuck gak sih, Om? Kayak down gitu, lu bingung, lu mau ngapain, terus lu nggak ada apa yang gue mau, lu punya fasilitas nih, lu masih punya nih kayak fasilitas gitu kan, kayak alat-alat lu banyak gitu. Tapi lu tuh kayak kehilangan sesuatu kayak emosi gitu untuk melanjutkan apa yang lu lakukan dulu gitu. Pernah gak sih lu ada dalam titik terendah itu, Om? Sebelum jawab minum dulu aja. Ya, minum. Ini pertanyaan yang paling gua nggak suka banget. Iya makanya minum dulu. Minum. Silakan. Kita ngopi Ya. dulu. Ya, ini karena Podcast ujung-ujungnya muaranya ke sini nih. enggak, karena kan kita manusia, Om. Manusia itu kan kadang nggak selamanya baik-baik aja, tapi tergantung gimana caranya mengatasi keraguan, kesunyian di dalam hati itu kan. Nah, gimana nih pada saat lu down terus lu bisa bangkit lagi sampai saat ini lu berdiri lagi di sini gitu kan. Yang membuat lu down itu apa, terus yang membuat lu bangkit itu apa, mungkin karena ini kan gue ngomong secara global, balik lagi kita tuh manusia yang tidak pernah luput daripada kesalahan ataupun ya masa-masa yang gelap, tapi akhirnya kita bangkit dari segala sesuatu yang kelam itu menjadi sesuatu yang lebih wah lagi dalam hidup kita. Dan itu pasti setiap manusia, individu itu pasti pernah mengalami. Makanya gua mau tanya sama orang yang terlihat free banget ini kan, kayaknya Baik-baik bebas aja gitu, kayak ya, baik-baik aja. Biasanya kan orang banyak tuduhan, Om, ya kan. Lu baik-baik aja karena kita sering ketawa, sering have fun gitu. Dan mereka nggak tahu ada sesuatu Ada apa yang diri ada di kita. dalam Lalu pernah otak nggak tuh? ada dalam titik itu, Om? Sangat pernah. Pernah. Seorang vampir Hadisa gitu. Sangat pernah banget. Itu tahun berapa ya? Tahun 2019 ke 2020 ya.
mungkin kita semua mengalami hal yang sama karena Awal COVID. itu awal COVID era. Benar. Itu Iya. Semuanya pasti juga hal yang sama kayak. Iya. Di situ terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri gue yang membuat gue tuh berada di titik terendah juga ya pada saat itu. Titik terendahnya adalah ketika kita tidak mampu untuk berkarya. Di titik itu gue stuck. Kalau pertanyaan Tidak tadi bisa mampu untuk berkarya. iya, nggak ada material untuk berkarya, gue nggak punya uang. Oh, berarti lu nggak punya materialnya itu pada saat itu? Iya, nggak punya. Itu setelah anjir. Lu nggak usah split nggak apa-apa, Om. Tapi kalau lu mau ungkapin, Tapi ya, semua orang tahu sih. Terus cara lu you guys, you know me lah. dia tadi bilang, Yunani. bro, dia tadi bilang dia nggak famous, tapi dia nih sebetulnya kalau kita di dunia seni ya, khususnya di dunia seni. Om dulu pernah jadi manajer kan? Manajer pernah. Manajer siapa? Adalah. Siapa? Ya lu tahu. Itu dah. Ada salah satu artis Indonesia juga. Salah satu artis Indonesia, dan artis itu memang tenar di Indonesia, dan dia pernah jadi manajer. Personal manager Berarti kan dia yang ngurusin personality hari-hari. gitu. Inisialnya SYR. Anjing udah tahu banget tuh semuanya SYR. Sah banget kayaknya itu. SJR. Terus Iya, cara lu betul. ngatasin itu gimana Om, waktu lu kayak lu cari barang-barang lagi atau? Oh enggak, jadi anjir. 2022, 2021 apa 2022 awal setelah Covid selesai, di situ pula masa rehabilitasi gue selesai. Oke. Gue pernah rehabilitasi dari 2020 sampai 2022. Apa itu schizophrenia gila atau? Lebih ke Cacingan. Terus gila, ada kawan nih ya. temen gue direhab juga. tinggal serumah, umurnya sama, Iya. kelakuannya sama, direhabnya sama, goblok. Iya, di Jalan Muding 12 ya. Inilah perjalanan kisah-kisah nih, makanya nih. Terus lu cara ngatasinnya itu kayak gimana tuh? Iya, pulang dari rehab, gue bener-bener nol, belum nggak tahu mau ngapain. Gue ada PTSD atau biasa disebut social rejected dari teman-teman gue yang notabene itu sahabat-sahabat gue, mereka mereject gue. Dan fase itu memang ada ketika ada orang yang baru selesai direhabilitasi, lalu keluar dari rehabilitasi itu adalah fase itu. Okay. Fase dimana kita di-reject sama society, di-reject sama sosial. Di situ gue kayak anjing, gue nggak pernah begini di hidup gue gitu, nggak ada yang mau temenan sama gue nih gitu, nggak punya uang juga, nggak ada yang ngajak kerja segala macam. Tapi gue bisa berkesenian. Itu dia. Jadi tetap gue jalanin apa yang gue bisa, sedikit beli ini lagi, stretching tangan lagi, ngeprint lagi, nggak punya laptop, minjem laptop sampai pada akhirnya sekarang udah bisa berkarya lagi. Nah itu dia maksud kita. Jadi setiap Nggak perlu ditepuk tangan juga. setiap individu itu kan pernah ya ngalamin hal-hal yang kayak ya sebetulnya diinginkan atau tidak diinginkan di dalam kehidupan dunia ini. Tapi itu fakta yang terjadi, tergantung kita ikhlas atau kita mau down. Jadi kalau kita tidur jangan terlalu ketiduran banget, rebahan boleh tapi harus bangun lagi. Makanya rebahannya nggak lama dia, terus tiba-tiba bangkitnya itu, gue salutin gini, dia opininya dia tuh wah temennya meninggalkan segala macam, mungkin ya titik itu ada karena Tuhan itu pengen lu belajar dari Betul. dari Karena pengalaman mungkin sebelumnya. hidup gue yang sebelumnya tuh nggak memikirkan diri gue sendiri, Oke. memikirkan orang lain, memikirkan circle gue gitu, yang pada intinya Tuhan kasih, lu pikirin diri lu deh gitu. Saatnya lu mikirin sebentar deh, meditasi sebentar. Ya. Atau di luar juga lagi COVID, lu di sini sebentar ya. Di sini juga lu nggak apa-apa kok. Ya. Jadi kayaknya emang harus merasakan dulu mungkin Iya. Om, ya. Mungkin ya kita kan nggak tahu, tapi kan kalau Nggak harus merasakan dulu, tapi lebih tepatnya Tuhan kasih itu buat gue, cara itu sih. benar, karena orang baik itu pasti jalannya, orang baik itu jalannya memang. Gue Lika-liku banget ya. terus terang sebagai teman lama dia, gue juga ada di posisi yang memang waktu itu juga ya kayak gimana gitu. Tapi Nggak jelas lu nggak mana. Yang benar ngomong. gue lagi serius dong. Oh, betul. Kagak bercanda. Tapi gini loh, kita ini kan pada zaman itu kan 2019 ini COVID banget seluruh dunia ya. Iya. Kita ngomongin seluruh dunia COVID banget. Mungkin kalau bukan COVID, tidak terjadi COVID,
mungkin ceritanya beda lagi. Beda lagi. Mungkin nggak ceritanya beda lagi buat lu juga, buat kita semua nih ya. Betul. Nah itu kan kadang-kadang kalau dalam keterpurukan, kita nih kadang-kadang tuh manusia sujonnya tinggi tuh. Tapi kita tidak ngelihat keadaan sekitar gitu kan. Sujon tiba-tiba masalah itu cuman lu nih, gue udah pernah. Ya. Lu ada di sini sekarang gitu kan. Kita nih berdiri di sini. Ya. Pernah gak lu sujon kayak gitu? Pernah lah. Pernah kan? Semua orang kayak pernah deh. Tapi lu bangkit bukan dari kemarahan, tapi dari keikhlasan pastinya dong. Keikhlasan itu belajar, keikhlasan itu tidak sulit, tidak gampang, itu sangat sulit keikhlasan itu. Ketika kita sudah berdamai sama apa yang Terjadi. dan yang gue alamin gitu, nggak gampang untuk berdamai dengan hal itu. Oke. Ini merinding gue, goblok. Tapi terus lu saat ini nih lu oke gitu ya. Nih gua gitu. Nggak gini banget sih. Terima kasih gitu. I'm back. Nggak, Iya. nggak gini lagi tapi. Terima kasih atas pelajarannya. Iya, terima kasih masih stay with me. Oh, Oke. oke. Iya, itu yang paling penting. Kalian masih ada, dihubungi. Amin. Masih ada yang bisa angkat telepon, masih ada yang nggak nge-reject gue. Masih ada yang gue rendang kalau nggak salah semalam. Iya, Rendang. rendang tuh alter ego. Itu Nggak, cutting kan gini, rendang tuh gini 7 jam ini. Itu kayaknya cuma Itu orang-orang gila. lu yang masak sendiri ya? Iya, masak. Gue suka masak soalnya. Lu Iya. emang asli Padang? Enggak. Oh bukan? Bukan, rendang yang gue Nih, buat juga. ini ada satu kisah nih, dia suka banget masak, tapi dia pernah meracuni teman-teman. Jadi cerita itu tuh gini, dia ngajak gue mancing nih. Dia ngajak gue mancing ke laut. Janjian sama 5 orang, sama 7 orang, tiba-tiba nggak ada yang datang, cuman gue berdua sama dia. Pagi-pagi minggu gue ke laut berdua sama dia, gue mancing, dapet tuh. Kagak dapet. Dapet tuh, nggak dapet apa-apa, cuma dapet ikan kerapu kecil-kecil ya. Iya, terus kita beli umpan. Terus daripada pulang thanksin nggak bawa apa-apa. Umpan kita banyak kok. Iya bener, daripada thanksin nggak bawa apa-apa, kita belilah ikan di pinggiran itu, kita bawa pulang. Guys, gue dapet nih ikan gitu kan. Terus sampai rumah dimasak tuh. Terus? Satu rumah gue keracunan banget. Keracunan. Tapi untung ada satu orang yang gak keracunan, jadi dia bisa beli obat itu. Ya karena dia nggak makan. Karena dia sok nggak doyan. Orang Papua nggak doyan ikan. Wah, tapi terus terang, ini Vampir Hadi saya ini dia jago masak. Lu kalau soal masak, selesai Itu sebenarnya gara-gara learn by doing juga, karena kan ya itu tadi banyak residensi di rumah kan, ada 6 orang. Daripada jajan-jajan mulu, cepet-cepet setiap hari, mendingan Masak ya. 50.000 tuh udah Patungan bisa ya. sayur asem, udah bisa tempe, tahu. Tuh udah makan semua 50.000 dibandingin harus mie ayam 5 orang, soto 5 orang, jajan gitu loh. Jajan. Iya, jadi gue masak aja. Passion lu kayaknya kalau suruh buka warung nasi oke kayaknya ya. Oke, tapi gue nggak konsisten di stay-nya deh. Oh, oke. Iya, Kok kalau gue mau tanya nih, kan kalau setiap perkumpulan kayak ini perkumpulan ya orang banyak gitu kan, itu ada nggak sih temen lu yang pelit gitu, yang ngumpet-ngumpet ngumpet-ngumpetin sesuatu ya. iya kayak macam ini gue mau makan sendiri gitu, apa mereka solid semua, baik semua anaknya? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Keren. Mereka asik tuh ya, karena kan jiwa seni ini kan anak-anak biasanya anak-anak jalanan apalagi ya, mereka udah terbiasa, gue lapar, tenang lah, gue bisa nyari duit dari hasil karya gue ya Iya. kan. Kalau andai pun gue nggak ada uang, ada kawan gue, mungkin suatu hari nanti dia bisa tolong gue juga. Ya. Berarti anak-anak di tim ini tuh solid banget tuh ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Oke. Om, aku ada pertanyaan. Kalau Baik. Kins ini udah pernah belum pameran ke luar negeri atau cuma di Indonesia aja? Karyanya banyak yang keluar negeri, tapi untuk 12-nya pameran di luar negeri itu belum pernah. Belum pernah, berarti cuman ada di Indonesia aja? Iya, mungkin insya Allah tahun depan. Tapi Amin. tapi karyanya ada ya, Karyanya banyak. Banyak ya, yang- eh, di mana Om, di negara mana tuh Om? Terakhir kita pameran di Panama, Di Panama. di Belanda, di Eropa lah, banyak di Jerman. Itu mewakili Mewakili aja, dari kan? 12 inch ada karya yang berangkat ke Karyanya sana. ya. Tapi ada plan untuk tahun depan ke sana udah ada belum? Ada undangan, ada undangan. negara yang dituju nih. Bu, ini orang nonton, itu pasti ntar dia orang bule, ini pasti Oh iya dong. guys, ini pasti ada Tahun ya. depan mau kemana nih? Tahun depan ada undangan ke Paris. Paris. Oke. Keren. Itu ada cewek di Paris? Enggak, ada. Undangan sunatan. Enggak kan tadi lu bilang kan Bali ini kan pintu pembuka. Iya, jadi ya pas kan? kemarin kita lagi arrange pameran di Deus ini, ada kolega kita dari Paris, dari galeri yang di Paris, ingin mengundang 12 untuk berpameran di Paris bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan. Kementerian dan Kebudayaan. Iya, dan Keren loh. Woi, keren. Wah,
ini nih Om nih, ngomong-ngomong soal Kementerian dan Kebudayaan. Nah, itu ada draft yang gue kasih sama lu kan ya? Ya. Ini dia ada Menteri dan Kebudayaan ini meliti sesuatu ya. Jadi di pameran kita kali ini yang 2026, entah jalan dari mana, entah mereka tahu kita dari mana, mereka tap in untuk mensupport pameran kita dari Kementerian Kebudayaan di tahun 2026 ini. Wah, keren. Berarti keren. Lu mau bacain dong apa yang disampaikan? Tadi malam gue udah ngetik tuh. Udah ngetik ya? Semalam pas Andi bilang ada support dari Kementerian Kebudayaan, apa yang mau disampaikan. Ya. Daripada gue lupa nih. Ya, ini nih, coba nih. Kain ya. Ganti kacamata boleh nggak? Oh, ini kan nih. Umur ya. Ini kan kelihatan ya, astagfirullahaladzim. Lu jangan langsung main lu anjing. Lu juga coba Kacamata baca. siapa? Ini kacamata lu ya? Ini kacamata gue nih. Enggak udah. Lu jangan tawa, Le. Ini nggak bisa digedein lagi dia di note nih. Udah bisa ini. Bisa ya, aman ya. Ini ada pesan dari Menteri. Pesan dari lu ya ini ya? Iya, jadi Spicy Exhibition juga turut didukung oleh Direktorat Promosi Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan. Keren. Jadi melalui eksibisi ini semoga ada relate dan ekspresi kreativitas yang terus tumbuh untuk Amin. bertransformasi. Amin. Jadi dukungan ini mencerminkan komitmen untuk menghadirkan ruang apresiasi serta memperluas akses publik terhadap karya seni sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada halayak yang lebih luas baik di dalam maupun di luar negeri. Amin. Kita doain semua teman-teman. Jadi paling enggak kita ada satu lah yang begini, walaupun banyak dan gue telat gitu ya. Mungkin ada yang lebih legit lagi, galeri nasional, monumen nasional atau museum nasional atau segala macam. Kita nih street artist nih, Oke. branch atau adalah subculture, tapi ke radar sama Kementerian Kebudayaan. Alhamdulillah, semoga mereka lebih intens lagi untuk mendukung kita gitu di bawah. Ada ternyata kita punya artis tato, seniman tato di Bali atau Mungkin mereka bisa subculture-nya banyak gitulah. mungkin mereka bisa support kalau nggak Ya. dari uang ya dari tiket untuk pergi ke luar negeri ya. Setuju tuh. Amin, Iya, amin, amin. atau Support, tempat support, atau ya. link kan namanya Menteri Kebudayaan ya kan. Mereka punya banyak link, kita tinggal di negara yang kaya kan. Terus kalau mereka punya link terus ya mereka mau pengen oh ini loh aspirasi dari anak-anak street art gitu kan yang diwakili oleh 12 Inch gitu perkumpulan 12 Inch. Terus tiba-tiba oh iya nih tolong nih kamu coba nih pameran di Amerika atau di Belanda gitu. Oh, terus gimana nih Pak? Amin, Nah, amin. ya kan terus dia bilang udah akomodasi tiket segala macam udah kamu Tolong bawa- Bapak. tolong Pak. Kayak gitu mungkin ya kita mana tahu ya kan tapi kita usahakan Ya dijamin nggak malu-maluin lah. amin Amin. amin. Kalau itu gue yakin kalau itu gue buat gue sendiri itu keren. Jadi, Mungkin dengan adanya begini. Jadi Ada yang dengar. yang pameran kali ini itu sponsornya itu tuh kita tuh nggak pernah gila sponsor dari dulu karena nggak terlalu membutuhkan uang banyak untuk membuat pameran ini karena Benar. kita kan kolektif ya. Benar. Kolektif itu adalah sesuatu yang meminimalisir tentang material lah. Kalau bisa kita bikin sendiri. Jadi terima kasih buat Kementerian Kebudayaan dan terima kasih untuk Yayasan Work of Nih, Wonder. saya ambil lagi Om. Ya, dan ada salah satu studio juga teman kita tato yang kasih support dari Golden Hour. Itu juga Oji lah. Mantap lah ya. Ya, maksudnya ada lah di kehidupan gua gitu. Ya, Semua studio tato Indonesian Subculture ada di hidup gua. Amin. Tapi gua nggak mau ngerepotin, gua nggak mau gedor-gedor mereka untuk minta-minta support. Tapi mereka sendiri yang kasih support ke gue, ya kita terima gitu kan. Kalau untuk gedor-gedor Iya. itu kayaknya terima kasih banyak kalian udah. Ya karena kan gini mungkin karena nih ya. Ini mau tepuk tangan apa enggak sih? Nggak usah lah tepuk tangan. gue antara mau nanya karena gue mau nanya terus kadang-kadang gue bahagia gitu. Terus Tepuk tangan bingung tuh gitu. kaku gimana gitu. Iya, jadi gue bahagia banget gitu. Jadi gini ya, ini kan lu exhibition ini, pameran ini yang Empat. keempat. Satu di rumah, 2 di Loko, 3 di Deus, sekarang yang 4. Keempat. Kalau misalkan, ini dari tembusan dari sebelum COVID, Iya dong, pertengahan COVID, Iya. sama sekarang, sekarang. ya kan? Ya. Berarti kan kalau menurut analogi, Pertengahan Covid libur, Pak. oh iya, bener. Pameran di tempat lain. Iya. Terus
ini keempat berarti ya. Ya. Mungkin nggak nih kalau ke depannya nanti, karena ini kan dari berapa seniman waktu itu yang pertama? Yang pertama tuh di rumah banyak sih, ada 15-an lah. 15-an. Terus yang kedua di Loko ya, Ya, waktu ya, itu di ya? Loko karena space-nya kecil ya, jadi mungkin 10 sampai 15 Oh, juga. Terus di Deus, Di Deus tahun lalu 16, sekarang 20. Deus kan bukan space juga kecil nggak sih? Lumayan. lumayan besar dia. Cukup lah untuk 20. Iya. Nah, kemungkinan besar nih Om di tahun yang akan datang, atau nggak mungkin, ngapain lah nunggu tahun yang akan datang, tapi tiba-tiba lu dikasih space buat pameran, Ya. entah itu di kafe yang besar, Ya. atau lu dibikinin exhibition benar-benar Galeri yang di besar. galeri yang besar, atau di gudang yang besar Ya. sekaligus gitu kan. Itu kira-kira, gue balik lagi, teman-teman nih yang nonton acara ini, itu bisa nggak mereka kayak WA ke lu, atau nggak Ikut dong gitu-gitu kan. dong gitu. Sampai hari ini pun Lu masih terbuka. pas poster keluar terbuka dimaki-maki. Iya. Kok gue nggak diajak? Gila. Tapi iya itu maksudnya bukan terbuka ya, itu anjir, gue jadi kayak gue sebagai founder, sebagai inisiator, kuratorial sekaligus itu mengucapkan maaf banget karena ada bagian dari mungkin spesial kurang besar atau ya kan. ngelesnya gitu. Ada batasan di mana ini lo gue undang lu tapi artisnya jangan banyak-banyak. Iya kan, teman gue artis semua ya. Iya itu dah kan. Jadi Anda Oke teman. Mungkin tahun depan. Iya, Nah, mungkin. ya itu mungkin pasti. ya. Itu kan jawaban gua. Kan tahun kemarin udah. Mm-mm. Atau tahun depan ya gitu. Tapi tahun depan lupa ya kan. Anjir. Ya pokoknya gitulah, saya minta maaf banget. Pokoknya you guys in my blood, dan datang pas party kita ketemu halal bihalal, kan masih lebaran ya. Lebaran Masih dong. lah. Jadi selamat hari raya Nyepi, selamat lebaran juga. Bang, Om. Om Gua ya, punya, nggak suka. gua punya ini nih kita. Om. Sesi white ink Om. Oh tunggu masih ada satu lagi. Oke. Enggak ya? Oh, masih ada satu lagi. Iya. Bentar ya. Om, gue mau lu kasih tips Om buat audiens Ya. untuk semua jenis seni, yang muda, yang tua, yang mau berkarya, yang mereka kadang-kadang kan seni itu kayak kita nggak punya apa-apa gitu, terus kita tidak melakukan apa-apa, jadi kita mager gitu. Dan seni ini kebanyakan teman-teman kita ini kan melakukan seni ini dari mager, terus mereka lihat contoh terus berkreasi. Biasanya sih Ya, gitu. Ya, punya nggak lu tips buat kawan-kawan kita? Biasanya audiens sih yang gitu. ngeliat gitu ya kan? Punya nggak lu semangatin mereka dengan, karena kan lu udah berpengalaman dari lu ini terus kejadian lu drop apa segala macam. Terus udah dibahas sama Tile jago nih kayaknya kalau bahas ini. Tips ya, tips. Iya. Tips itu diberikan bagi orang yang sudah stable ya. Oh, Jadi kalau gue memberikan tips, you know me, stable gitu. Enggak, belum. Jadi tips dari gue untuk berkarya, keep on going, terus berkarya aja, jangan berhenti. Kadang itu membosankan, kadang itu naik turun. Artis, seniman, ya berkarya, mau ngapain? Harus berkarya terus lah. Keep on going guys. Keep on going. keep on going, lagi semua. Ya. Itulah kira-kira. Apa tuh white ink? Ini season terakhir, pertanyaan terakhir Om. White ink itu, Dan- tinta putih ya? Tinta putih. Tinta putih itu paling sakit ya? Oh iya, udah pernah ngerasain kan Iya, ya? pasti Udah, dong. udah. Itu dong, Lo kalau pasti. mau masukin tinta putih, lo gimana? Tajam juga, ya. Kejot-kejot nggak lo? Tergantung botinya. Susah nih gua ngomong sama bapak-bapak. Nggak siap gue. Kan spicy. ya kan? Spicy, yang Maaf. nggak ada yang tahu sama pertanyaan ini. Nggak ada tahu. Minum dulu, kita minum dulu, ngopi dulu. Nggak, soalnya pertanyaan tadi udah pedes-pedes, ini lebih pedes gitu Iya, ya. bener. Anjir. Apa nih? Ya, kalau oh iya ini gue lupa. Kalau lu mau jawab, lu jawab. Kalau lu nggak mau jawab, tolong jawab. Ya oke. Gimana sih itu? Gimana sih ceritanya? Abang, Baca yang Bu, pertama- baca. Kasih Oh, dia, Oke, tahu dia. kasih ke dia. Om. Om, kalau boleh tahu nih dari seluruh tato yang ada di kulit lo, tato yang mana yang paling tidak berkesan tapi long story, terus siapa tato artis? Lu sebutin namanya, biar kita pukulin kalau lu nggak suka. Tidak berkesan. Berkesan, ya tidak berkesan. Tidak Maksud lu berkesan, bilang, "Aduh, ini tapi apa long sih?" gitu. story. Tapi lu punya story banyak gitu sama si tato. Dari artis seluruh ini. tato lo yang ada nih. Aduh, jarang lagi tidak berkesan. Kalau ya gue lihat dulu ya, lupa gue. Betul. Yang mana? Yang mana? Coba Kasih tahu, tunjukin. yang kasih tahu kamera dong. Bohong kali lu. Ada.
Ini ada teman gue handphone tato artis. Oke. Iya, saat itu. Kok dia yang lebih tahu sih? Iya, jadi dia tuh merasa gue handphone aja deh kayaknya gitu kan. Oke. Tapi gue nggak punya korban nih, nggak Oke. punya model. Ya udah, tatoin gue aja. Gambar apa nih? Tiba-tiba dia ngambil kertas kalkir, dia ke kamar mandi, keluar bawa gambar siluet burung. Oke. Anjing itu ada di wallpaper kamar mandi. Bangsat. Itu ada burung gambar-gambar di wallpaper kamar mandi di tracking sama dia. Anjing, gue kira burung apa, ternyata dia ngambil dari kamar mandi itu, men. Dan ini Tapi itu berkesan banget buat lu. fuck enggak. Sekarang Namanya nggak tahu siapa? siapa? Namanya siapa? Ada namanya petani tato. itu. Petani Oh, tato. petani tato emang Ojing. gitu tuh. Tato. Keren. Perlu mukanya nggak? Perlu mukanya nggak? Ntar ada di sini nih. Nanti kita. Sikat, Bu. Sikat, Om. Yang berkesan nggak mau ditanya. Tahu dulu nih. Dari seluruh anggota 12 Inch, siapa yang selalu bikin lo kesel tapi dia berarti dan penting banget di 12 Inch dan hidup lo? Sebutin namanya. Sebutin terus namanya, apa alamatnya, buat umurnya di mana. Gue takut dia lagi. Gue takut nih dia lagi. Ya gue takutnya anjing lah. Les ini bentar. Ini keren. Banget ini. Oke, ini Tile termasuk. Ini Tile, ini mainan orang-orangan. Jadi paling apa soalnya pertanyaannya ulang? Paling ngeselin. Ngeselin ya lu tau lah. Nggak usah gue jelasin ya. Iya. Kalau ngeselin ya. Dengan apa namanya, dengan hektik pikirannya, dengan Perilakunya. moodnya dia yang naik turun. Dengan apanya yang tiba-tiba ngilang, tiba-tiba bete sama gue, tiba-tiba apa segala macam. Tapi dia tetap ada di kala gue ada gitu. Iya, dan ini berkesan banget. Buat lu tuh dia tuh sangat-sangat. Karena Tualpin pertama kali, orang pertama yang ada ya Tile di samping Tile. gue. Berarti ini manusia ini udah tato artis yang lu gini banget. Mak, dia nggak mampu beli alat tato. Dia mampunya cuma beli jarum. Jadi guys, Udah gitu terus yang mau ditanya petani tato dia nih. yang sangat berarti juga dalam hidup dia, maksudnya di 12 Inch Iya, yang bikin iya. lo kesel, tapi Iya. memang dia orang penting juga di 12 Inch. Sangat penting. Ini teman-teman, terima kasih Tile, dan anak itu anaknya dia. Dia kebetulan nikah sama orang Jerman dan itu anak emang dia nggak hitam, bapaknya hitam, anaknya putih. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Nyewa itu anaknya nyewa. Oh iya nih, gue mau bukan promosi sih jatuhnya. Udah tuh gitu doang. Udah gitu doang. Kurang pedas. Kurang pedas. Kurang pedas. Aduh, Bang, tambahin lagi bang. gue males yang itu, Bu. Nah, itu. Bangsat lo. Itu Iya lagi. kita tahu lagi. Oh ya nih, ini buat bukan promo ya, kita sharing nih. OTN ini podcast ini itu kita buat untuk kalangan siapa aja, tua, muda. Karena ini OTN ini adalah episode ketiga ya. Dan ini adalah satu ruang untuk kita berinteraksi. Kalau misalkan yang tadi itu, kalau misalkan kalian mau komen atau kasih saran, siapa nih yang akan Ada yang duduk di sini. Iya, yang bakalan duduk di sini gitu minggu depan gitu kan, siapa. Nah, kalian tuh bisa kasih saran ke kita langsung ke YouTube-nya atau langsung ke Sunsetting. Oh, jangan Sunsetting lah, kita mau ini banget Sunsetting. Kita bakal terima kasih lah Mas Sunsetting udah menyediakan tempat gitu kan, waktu untuk kita W Sunset Inc. Ya. Tapi Yo. kalau untuk kalian mau berinteraksi untuk ke OTN, langsung aja komen kritik dan sarannya. Dan kalau misalkan kalian mau langsung juga menanya-nanya tentang 12 Inch dan mau join, bisa langsung juga ke Instagram. ya ke 12 Inch atau ke Pampira Disa ya, gitu ya. Nanti kita cantumin ya. Nanti kita cantumin Instagram. semua, jadi kita bisa berinteraksi dan kalau misalkan mau lebih lanjutnya nanti kita tinggal gimana ke depannya gitu. Ya. Jadi kita terbuka untuk umum di sini. Terima kasih. Umum boleh ya? Umum boleh. Orang-orang kayak ya oke.
Ya, Jangan gitu. setengah-setengah deh, Pak. Iya, lu tadi bilang jangan setengah-setengah. Lanjutin. Nah, maksudnya umum tuh nggak harus seniman kan? Tidak harus seniman. Apapun Apapun itu. entrepreneur. Yang penting, atau- oh iya, ini yang lupa Ya. gue sampein. Jadi umum itu punya sesuatu yang bisa dibagi ilmunya kepada khalayak banyak. Itu umumnya. Jadi kalau misalkan umum terus tidak berilmu, maksudnya berilmu itu dia tidak punya pengalaman untuk membagi pengalaman itu dan tidak konsisten, ya itu mungkin kita pilah-pilah ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang bakalan duduk di kursi hangat ini, dia konsisten di dalam apa yang dia lakukan, penuh dengan kaya dengan pengalaman, dan dia konsisten sampai saat ini duduk di sini dan tidak pernah, walaupun mereka pernah jatuh tapi terus bangkit dan percaya diri dan tetap berbagi pengalamannya gitu. Dan itu yang kita perlukan. Coba tolong di komen, oke? Komen, like, dan juga apapun itu. Ya. Dan sebelumnya gua mewakili dari OTN, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menyempatkan diri nonton acara ini, dan terima kasih banyak juga buat tamu kita kali ini, Pak Pira Adisa dari Twilight Prince, dan ini Jangan lupa ya kita, guys, tanggal 4 Mami Lord, April. ya, dan gue sendiri Mr. B. Nama gue Mr. B di sini, Johnny. Oh iya, please dong 1 menit lagi. Oke. Silakan aja. Kenapa Mr. B anjir? Makanya nonton dulu dong. Mr. B. Udah nonton anjir. episode pertama belum? Udah, tapi dia bilangnya tuh kayak cuman kalau gue nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Mr. B, ya karena nama gue besi, jadi cuma dipakai B-nya kan. Mr. B. Mr. B. Mr. B. Bener gak? Bener itu gue ngomong kayak Mr. gitu. B, besi, biji. Udah coba tolong nanti nih lanjutin namanya kalau udah kita pakai. Gue kalau ketemu orang sekarang manggilnya Mister Om. Ya Mister iya, Iya. masa ses. B-nya itu ya. B-nya itu kan karena gue dulu kan dipanggil Besi Om. Iya, Terus iya. hati gue gak ada, sekarang Iya. gue bingung mau nama apa lagi. Tapi Ardes manggil lu Baja. Itu dia. Udah naik level ya ke Baja ya. Udah, itu udah terlalu dekat Om. Iya. Ini harus dijitak. Iya tuh. Oke. Oke, terima Mr. B, kasih. yeah. Mr. B and Mami Lord. Mami Love. Oke, jumpa lagi kita next week. Next week episode berikutnya dengan bintang tamu yang lebih gacor lagi. Bukan lebih gacor, berbeda Berbeda. skillnya. Oke. Oke. Gua kurang gacor berarti nih. Bukan gacor. Sakitnya lupa ceritanya Badi. Cakep. Siapin tinta, kita nato lagi. Ayo kerja. Nato. Kerja. Terima kasih banyak. Thank you. Iya lah. Thank you. Makasih ya Om. Makan Om. 1% tattoo, 99% reality. Thanks for watching.